Bab 2402. Aura yang dikenal. Warisan Tao Pedang. Warisan Tao Pedang Mile bukanlah Tao Pedang biasa. Jika Mile meninggalkan sebuah warisan di sini dan dipergunakan dengan baik oleh nadi suci, mungkin kelak akan muncul seorang bahkan banyak master Tao Pedang di nadi suci. Tao Pedang, disinilah nadi suci selalu relatif lemah, karena belum pernah ada kultivator pedang kuat muncul di nadi suci. Saat mendengar Mile mau meninggalkan warisan Tao Pedang di nadi suci, Chris Su dan yang lainnya menjadi sangat bersemangat. Tetua ilahi dan yang lainnya peduli dengan warisan tersebut, sedangkan Chris peduli dengan perbuatan tersebut. Perbuatan baik yang dilakukan hari ini akan membawakan imbalan baginya di kemudian hari. Inilah hal yang paling dia pedulikan. Setelah Mile meninggalkan sebuah warisan, dia langsung meninggalkan nadi suci. Di langit berbintang, Mile yang hendak pergi itu tiba-tiba menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di bagian kanan dari tempat yang tidak jauh darinya, yang merupakan Seryin Mu. Saat melihat Seryin, Mile tercengang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Seryin." Seryin melihat Mile dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke malam abadi?" Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, "Tidak tahu. Pokoknya, aku akan terus berjalan ke depan, untuk mengejar langkah kaki ayahku." Seryin berjalan ke depan Mile dan berkata, "Mengejar ayahmu?" Mile mengangguk. Seryin berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku sangat penasaran dengan latar belakangmu." Mile tersenyum dan berkata, "Aku memiliki ayah dan adik perempuan yang sangat hebat. Oh, aku juga memiliki seorang saudara angkat. Sepertinya tidak ada yang lain lagi." Seryin menatap Mile dan berkata, "Betapa hebatnya mereka." Mile berkata dengan serius, "Menurutmu, apakah aku kuat?" Seryin mengangguk dan berkata, "Sangat kuat." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Sepertinya, aku hanya bisa menahan paling banyak 3 serangan pedang dari ayahku." Menara kecil terdiam. Seryin mengerutkan kening dan berkata, "Hanya bisa menerima 3 serangan pedang." Mile mengangguk dan berkata, "Sangat mengerikan bukan?" Seryin berkata dengan nada serius, "Apakah ayahmu adalah master tingkat penguasa?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Seryin berpikir sejenak, lalu berkata, "Akankah kamu kembali lagi?" Mile melihat sekitar, lalu tersenyum dan berkata, "Jika kelak aku kembali lagi, aku pasti akan datang menjumpaimu." Seryin mengangguk dan berkata, "Baik." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah token link muncul di depan Mile. Mile sedikit kebingungan dan berkata, "Ini." Seryin berkata, "Pemilik token link ini adalah murid pewaris sejatiku. Meskipun kita bukan guru dan murid yang sebenarnya, tetapi kita memiliki status guru dan murid, bukan?" Mile berpikir sejenak, lalu mengambil token link itu dan berkata, "Nona Seryin, sampai berjumpa lagi." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi dengan menaiki pedangnya, lalu menghilang dari ujung langit dalam seketika. Seryin menatap kedalaman langit berbintang itu sambil memikirkan sesuatu. Di ujung langit berbintang yang jauh, Mile yang sedang pergi dengan pedangnya itu tiba-tiba menoleh dan melihat sebuah bayangan datang dengan cepat dari arah yang tidak jauh. Mile tercengang. Sosok itu adalah Maverick Sen. Maverick Sen bergegas ke hadapan Mile dan segera berkata, "Tunggu aku, saudara Ye." Mile tersenyum dan berkata, "Kamu datang untuk mengantarku pergi." Maverick segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku datang untuk pergi bersamamu." Mile sedikit tercengang dan berkata, "Pergi bersamaku?" Maverick mengangguk dan berkata, "Aku ingin mengikutimu untuk beberapa saat." Mile sedikit kebingungan dan bertanya, "Mengapa?"
Maverick ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku hanya ingin mengikuti kakak. Miley tersenyum dan berkata, ikut aku mungkin akan menderita. Maverick berkata dengan ekspresi serius, aku tidak takut. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, ayo kita berpetualangan bersama. Maverick mengangguk dan berkata, silakan, kakak. Miley terdiam. Di sisi lain, Putra Takdir sedang melihat kedalaman langit berbintang sambil memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Chris Su tiba-tiba muncul di sisi Putra Takdir. Dia melihat Putra Takdir sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin berpetualangan dengan mereka? Sesungguhnya, dia juga ingin Putra Takdir berpetualangan dengan Miley. Bagaimanapun, Maverick akan mendapatkan keuntungan tingkat penguasa setelah mengikuti Miley. Putra Takdir berkata, apakah guru ingin aku menjadi pengikut orang lain seperti Maverick? Chris menghela napas dan berkata, seharusnya kamu tahu, aku tidak bermaksud seperti itu. Putra Takdir memejamkan kedua matanya dan berkata, aku tidak akan lebih buruk dari mereka, kita nantikan saja. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Di tempat semula, Chris menghela napas, kemudian berbalik badan dan pergi. Di kedalaman langit berbintang, Miley melihat Maverick yang berada di sisinya dan berkata, apakah kamu sudah mempelajari semua warisan itu? Maverick mengangguk dan berkata, sudah hampir semua. Miley tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Maverick berkata dengan nada serius, tingkat penguasanya sangat kuat. Miley sedikit penasaran dan bertanya, seberapa kuat? Maverick berpikir sejenak, lalu berkata, sangat kuat. Miley terdiam. Maverick melihat Miley sambil tersenyum dan berkata, saudara Ye, aku sudah mencapai alam marsudi. Alam marsudi. Miley tercengang, lalu menilai Maverick, tetapi Maverick masih berada pada alam penembus pikiran. Maverick berkata lagi, aku menyembunyikan tingkatan alam. Miley berkata, kamu mencapai alam marsudi secepat itu. Maverick berkata, tapi, aku sedang menghadapi kendala. Ada banyak persyaratan ketat untuk mencapai tingkat penguasa, misalnya membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Sayangnya, satu-satunya nadi bintang yang ada di alam semesta kita sudah diambil oleh Master Inverse itu. Miley berkata, apakah tujuanmu sekarang adalah menemukan nadi bintang? Maverick mengangguk dan berkata, tapi, ini sangat sulit. Karena sepertinya hanya kekuasaan puncak yang memiliki nadi bintang, sangat sulit bagiku untuk mendapatkannya. Sambil berbicara, dia melihat Miley. Kelopak mata Miley berkedut, lalu berkata, mengapa kamu melihatku? Aku tidak memiliki nadi bintang. Maverick ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kakak, bagaimana jika kita merampas sebuah nadi bintang? Wajah Miley menunjukkan ekspresi terdiam, lalu berkata, apakah kamu ingin dipukuli oleh sekelompok orang? Maverick berpikir sejenak, lalu berkata, betul juga, sangat pusing. Miley berkata, cara terbaik adalah bergabung dengan sebuah kekuasaan super, agar mereka mendidikmu dan membantu kamu mencapai tingkat penguasa. Aku yakin, jika kamu bisa mencapai tingkat penguasa, akan ada banyak kekuasaan yang mau membantumu. Maverick mengangguk dan berkata, hanya itu satu-satunya cara. Sambil berbicara, dia melihat ke kejauhan dan berkata, saudara Ye, apakah kita akan pergi ke malam abadi? Miley menggelengkan kepala dan berkata, tidak tahu. Maverick melihat Miley dan berkata, tidak tahu. Miley tersenyum dan berkata, ikuti alangkah kaki saja. Maverick terdiam. Di langit berbintang, kedua orang itu meningkatkan kecepatan hingga mencapai batas. Setengah bulan kemudian, Miley dan Maverick merasa pegal pada bagian bawah tubuh mereka. Karena selama setengah bulan ini,
mereka telah melewati belasan Star Territory. Tapi, semuanya adalah Star Territory mati, juga tidak memiliki kehidupan, apalagi alam terang. Di langit berbintang sunyi tertentu, Mavericks melihat sekeliling, lalu berkata, "Saudara Ye, akankah kita tersesat?" Miley melihat sekeliling, mengangguk dan berkata, "Mungkin saja terjadi." Maverick terdiam. Pada saat ini, beberapa aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di kejauhan. Saat melihat adegan tersebut, kedua orang tersebut tercengang lebih dulu, lalu merasa gembira. Akhirnya mereka melihat manusia hidup. Pada saat ini, ruang waktu di depan kedua orang itu tiba-tiba terbelah. Pada detik berikutnya, 3 pria yang berjubah hitam berjalan keluar. Ketiga orang tersebut merupakan alam penembus pikiran. Pria berjubah hitam yang berhalang di depan itu melihat Miley dan Maverick, lalu bertanya, "Kalian berdua?" Miley menyatukan kedua kepalan tangannya dan berkata, "Kami tersesat." "Yang mulia, bolehkah aku bertanya di manakah ini?" "Tersesat." Pria jubah hitam itu mengerutkan kening dan bertanya, "Dari mana kalian berasal?" Miley berkata, "Dunia surga Damo." Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak pernah mendengar itu." Miley tersenyum dan berkata, "Tempat ini." Pria berjubah hitam itu berkata, "Ini adalah dunia pagi." Dunia pagi. Miley mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada kaitannya dengan dunia malam abadi?" Mendengar ucapannya, pria berjubah hitam itu menyipitkan kedua matanya, kemudian kesadaran ilahinya langsung mengunci Miley. Dia berkata, "Kamu tahu tentang malam abadi?" Penuh dengan kebencian. Tepat ketika Maverick hendak berbicara, Miley tersenyum dan berkata, "Aku hanya pernah mendengarnya, tidak pernah pergi." Pria berjubah hitam itu melihat Miley tanpa berbicara. Miley tersenyum dan berkata, "Kami benar-benar berasal dari dunia surga Damo." Pria berjubah hitam itu terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Jika terus maju, kalian akan tiba di dunia pagi. Tapi, aku tidak menyarankan kalian pergi, karena asal-usul kalian tidak jelas, dunia pagi mungkin tidak akan mengizinkan kalian masuk." Miley kebingungan dan bertanya, "Mengapa?" Pria berjubah hitam itu melihat Miley sekilas dan tidak berbicara lagi, kemudian berbalik badan dan membawa beberapa orang di belakangnya itu pergi. Maverick melihat Miley dan bertanya, "Ada apa?" Miley berkata, "Sepertinya, dunia pagi bermusuhan dengan malam abadi." Maverick berkata dengan nada serius, "Lalu, apakah kita masih mau pergi?" Miley tersenyum dan berkata, "Pergi." Maverick ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah orang tadi berkata?" Miley tersenyum dan berkata, "Kita bisa masuk secara diam-diam." Selesai berbicara, dia langsung membawa Maverick menghilang dari tempat semula. Sekitar 2 jam kemudian, Miley dan Maverick memasuki sebuah Star Territory yang tidak diketahui. Saat memasuki Star Territory tersebut, Miley dan Maverick sedikit terkejut, karena ada sebuah cahaya putih yang sangat cemerlang di ujung penglihatan mereka dan cahaya tersebut berada di kedalaman langit berbintang. Maverick melihat sekilas cahaya putih itu dan berkata, "Ini." Miley menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu." Pada saat ini, ada beberapa kesadaran ilahi bergegas ke arah mereka. Miley segera membawa Maverick untuk bersembunyi. 2 kesadaran ilahi itu melihat sekilas tempat di mana Miley dan Maverick berada, kemudian 2 kesadaran ilahi itu segera menghilang. Miley melihat sekilas ke kejauhan, lalu membawa Maverick menghilang dari tempat semula. Sekitar 1 jam kemudian, kedua orang tersebut tiba di sebuah kota kuno. Di depan gerbang kota, Miley melihat ke atas gerbang kuno itu, di sana tertulis Kota Pagi. Pagi. Setelah Miley membawa Maverick memasuki kota tersebut,
kedua orang itu menyadari bahwa kota tersebut sangat makmur. Tidak hanya itu, sebagian besar kultivator dari kota ini sangat kuat. Meskipun tidak memiliki banyak master alam penembus pikiran, tetapi juga tidak berjumlah sedikit. Mereka bisa menjumpai seorang master alam penembus pikiran dari waktu ke waktu. Tentu saja, mereka sama sekali tidak berjumpa dengan master alam Marsudi. Maverick melihat Mile dan bertanya, "Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mile melihat sekitar, lalu berkata, "Kita selidiki dunia pagi itu dengan jelas lebih dulu." Maverick bertanya, "Bagaimana caranya?" Mile melihat Maverick dan berkata, "Bolehkah jangan mengucapkan kata ambigu dalam berbicara?" Maverick mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada masalah pada ucapan ini?" Mile terdiam dan mengabaikan Maverick, kemudian kesadaran ilahi Mile melihat sekitar. Pada detik berikutnya, dia tercengang, karena ada sebuah aura yang dikenal. Siapakah itu? Bersambung.